Di video kali ini masih di mahasiswa, kita coba buat file baru ya. Di sini ada datanya, kita coba buat data mahasiswa.py. Kita bakal ngebuat satu variabel yang dapat menampung semua data-data mahasiswa. Pertama kita butuh satu variabel namanya mahasiswa. Dia diisi oleh variabel kosong. Dia akan menampung semua data-data mahasiswa nantinya. Oke, kita coba buat satu definisi baru ya. Definisi baru yang berfungsi untuk menampilkan show data ya. Isinya merupakan sebuah data yang kosong. Misalnya gini, sebelum itu berarti kita butuh definisi show menu juga di bawahnya. Nanti di sini juga ada definisi show menu. Show menu ini nanti berfungsi untuk menampilkan daftar menu. Jadi misalnya saya buat print, saya buat enter lah ya. Enter itu bentuk penulisannya itu garis miring N, ini untuk enter. Lalu kemudian kita print di sini daftar menunya. Baru misalnya saya buat di sini menu ya. Baru kemudian di bawahnya yang pertama kita buat untuk menunya itu show data. Nah, seperti ini ya. Baru nanti ini ketika jalankan akan tampil. Jadi data ini nanti untuk menampilkan si show data. Oke, sekarang kita isi si show datanya. Di show data kita cek. Jadi nanti kita cek di mahasiswa. Jika ada data yang diinputnya itu melebihi dari data length yang ada pada array, maka datanya akan menampilkan data belum ada. Misalnya gini, kita ingin tahu nih berapa data yang ada di dalam array kosong ini. Itu kan bisa kita lakukan dengan len mahasiswa ya. Len mahasiswa artinya menghitung jumlah array yang ada pada variabel mahasiswa gitu ya. Jadi kita buat if di sini. If len mahasiswa ini lebih kecil sama dengan 0, artinya dia di bawah 0. Artinya kita tampilkan print di sini. Gitu ya. Kita tampilkan print belum ada data mahasiswa. Nah, artinya kalau misalnya datanya itu di bawah 0, berarti otomatis datanya belum ada tuh. Jadi nanti ketika nanti dipilih print show data akan menampilkan tulisan belum ada data mahasiswa jika data array-nya masih kosong. Ya, jika tidak, apa yang kita lakukan? Jika tidak, kita akan coba menampilkan semua data mahasiswanya ini ke dalam bentuk perulangan. Misalnya gini, saya punya satu perulangan menggunakan for pada variabel index ya, di mana range-nya itu dapat dilakukan perulangan sebanyak jumlah mahasiswa. Jadi ulang sebanyak jumlah mahasiswanya. Ya. Jadi misalnya saya buat print di sini. Kalau saya print index, apa yang terjadi? Seperti ini. Cara ngeceknya gimana? Misalnya kayak sepertinya kita panggil nih show data. Kalau kita jalankan di sini ya, kalau kita jalankan berarti sekarang kita jalankan itu adalah py spasi data underscore mahasiswa.py. Belum ada data mahasiswa kata dia. Belum ada data mahasiswa karena datanya belum ada. Misalnya kita isi datanya. Misalnya namanya Jono dan Jonu misalnya. Kalau saya jalankan, ketika dia ngecek jika mahasiswa itu di bawah 0, jika jumlah len-nya itu di bawah 0, maka akan tampil nih belum ada data mahasiswa seperti yang kita tampilkan di sini. Belum ada data mahasiswa. Nah, jika dianya di atas 0, maka lakukan perulangan. Kalau seperti ini apa yang terjadi? Saya melakukan perulangan dengan nama indeks sebanyak jumlah mahasiswanya. Maka ketika saya panggil indeks, yang tampil adalah jumlah array-nya 0, 1, dan 2. Jadi dia ngebaca bahwa si 0 ini milik si Joni, 1 itu si Jonu, dan
si Jono, dan 2 itu si Jono. Kita sudah dapat nih indeks dari masing-masing array mahasiswa. Nah, sudah dapat. Selanjutnya bagaimana caranya agar semua data ini tampil ke sini? Misalnya saya buat gini. Saya ingin tampilkan dari masing-masing mahasiswa ini sesuai dengan indeksnya masing-masing. Berarti saya buatnya gini, mahasiswa, baru buka tutup kurung siku, panggil setiap mahasiswa berdasarkan indeksnya masing-masing. Berarti indeks. Nah, kalau saya jalankan, apa yang terjadi? Nah, tampil semua data berdasarkan nama indeksnya masing-masing. Joni, Jono, dan Joni. Berarti kita sudah berhasil nih menampilkan dari setiap datanya. Tapi kita anggap bahwa array-nya ini sebagai ID-nya. Kita anggap dia sebagai ID-nya. Jadi kita buat dia seperti yang ada pada print ini. Jadi kalau misalnya si Joni ini memiliki ID 0, si Jono itu memiliki ID 1, si Jono memiliki ID 2. Jadi kita pisahkan dia dengan print. Itu bisa kita buat seperti ini, bisa ya. Di sini bisa kita buat seperti ini. Kita buat dia. Nah, kalau seperti ini kita jalankan. Oke, kurang lebih seperti ini bisa lah ya. Jadi dia menganggap bahwa dari masing-masing ini memiliki sebuah nilai array. Yang array ini kita anggap sebagai indeks dari masing-masing data. Oke, kita sudah punya nih datanya. Nah, jadi nanti pada saat di show data, show menu akan menampilkan data yang sudah ada di sini. Nah, makanya kita butuh si show menu. Show menu nanti belakangan kita tampil. Jadi untuk melihatnya misalnya gini, di show menu ini nanti kita nggak pakai. Jadi nanti pada saat si show menu dipanggil, maka akan menampilkan beberapa data. Misalnya gini, pada saat pertama kali sistemnya dijalankan, maka dia harusnya itu menampilkan si menu. Jadi pada saat si usernya memilih satu, baru tampil datanya berdasarkan function yang dibuat. Jadi misalnya di dalam show menu ini kita suruh usernya untuk menginputkan pilihannya. Misalnya menu input pilih menu, misalnya seperti ini ya. Jadi setiap user itu menjalankan program, maka si user kita arahkan untuk memilih menu. Misalnya kita print enter ya, slash baru n untuk enter, baru kita buat perbandingan. Jika menu yang dipilih sama dengan 1, seperti ini kita buat ya, 1, maka fungsi show data kita jalankan gitu ya. Show data kita jalankan. Nah, jika tidak, kan kita masih 2 nih. Jika tidak ada yang dipilih, maka di sini kita buat print menu yang Anda pilih tidak tersedia, misalnya seperti itu ya. Jadi setiap jalan sistem kita, maka dia dijalankan. Nah, untuk ngetesnya kita jalankan show menu. Nah, gini. Coba kita jalankan. Kalau kita lihat, nah, pada saat si user pertama kali mengakses menu, si user dipilih nih, disuruh import data. Jadi kalau misalnya saya pilih 2, menu yang Anda pilih tidak tersedia, kan gitu ya. Artinya si user harus memilih menu sesuai yang ada di dalam menu. Jadi kalau kita jalankan lagi, saya pilih 1. Oh, dia menganggap bahwa si menu ini merupakan bagian dari string. Jadi untuk mengatasinya kita buat menu ini dalam bentuk string. Ya, seperti ini ya. Kalau kita jalankan lagi, kalau saya pilih 1, nah dia akan menampilkan bentuk menu. Oke, tapi ini kurang efektif. Kenapa? Karena ini harusnya dalam bentuk perulangan. Jadi pada saat si usernya memilih, dia harusnya itu melakukan perulangan sampai dia memilih menu untuk keluar atau exit. Itu nanti kita lakukan bersama-sama. Oke. Selanjutnya kita butuh satu lagi untuk mengatasi perulangan ya. Jadi secara otomatis ini tidak ingin kita lakukan seperti itu. Jadi kita butuh perulangan agar nanti di sini ada pilihan untuk exit. Jadi misalnya saya buat print
ada pilihan kolom 2 ini untuk exit misalnya. Jadi jika dipilih nomor 2, jadi if jika menu yang dipilih itu sama dengan 2, maka kita akan mengeluarkan sistemnya. Ya, misalnya saya buat misalnya print pada untuk setiap pilihan 2 itu thank you, goodbye. Misalnya seperti itu. Baru untuk keluar dari menu itu bisa kita pakai exit. Nah, tapi ada masalahnya. Pada saat kita jalankan, walaupun kita sudah milih satu, misalnya saya jalankan, walaupun saya pilihnya satu, sistemnya sudah langsung berhenti itu ya. Seharusnya nggak boleh seperti itu. Seharusnya sistemnya akan terus jalan. Jadi pada saat si usernya milih 2, baru kemudian sistemnya langsung keluar. Kalau tidak, sistemnya belum boleh keluar seharusnya. Oke, ini bisa kita atasi dengan membuat sistem perulangan. Jadi kita buat misalnya selama perulangan itu bernilai true, ya, kita jalankan show menu. Nah, misalnya saya pilih satu show data. Oke, tampil. Nah, pada saat dia menampilkan data yang sudah ada, maka sistemnya akan terus jalan nih. Kalau kita klik 2, nah baru sistemnya keluar. Nah, ini yang disebut dengan perulangan. Jadi setiap perulangan, selama perulangan itu bernilai true, maka jalankan sistemnya. Ya, gitu ya. Jadi untuk ini kita perbaiki di menu deh, di show. Kita buat print di sini. Misalnya kita buat gini ya. Kita buat garis juga data mahasiswa. Nah, agar nanti pada saat dijalankan sistemnya cukup baik. Ketika saya pilih satu show data, nah data mahasiswa, datanya selalu berulang nih. Kita nggak pengen datanya selalu berulang, jadi kita pengen itu datanya itu hanya sekali aja tampil. Berarti ini kita pindah ke atas aja deh, ke sini. Nanti datanya ini akan menjadi judul di sebuah sistem kita. Oke, saya pilih 2, exit. Oke, thank you, goodbye. Saya jalankan lagi, saya pilih satu show data mahasiswa. Oke. Baru kemudian saya pilih 2. Oke, thank you, goodbye. Oke, berarti ini kita kasih enter dah ya. Ini kita kasih enter di sini /n. Ya, biar ada datanya agak lebih turun ke bawah. Nah, data mahasiswa baru menampilkan data mahasiswa di sini. Sip. Baru kita pilih 2. Exit. Nah, untuk menampilkan nama mahasiswa show kita sudah selesai. Nah, selanjutnya kan kita pengennya itu data ini seharusnya di awal adalah kosong. Datanya kosong. Jadi datanya itu ada ketika diinput. Nah, ketika diinput baru datanya ada. Nah, berarti kita butuh satu data lagi di sini, satu print lagi. Misalnya saya buat printnya ini 2 deh ya. Exitnya saya ganti 3. Di sini exitnya saya ganti jadi nomor 3. Nah, di sini saya buat namanya itu insert data. Nah, atau di sini biar aja deh di bawahnya ya. Nah, ini kita biarin deh, karena kan kita sudah buat if-nya di sini. Berarti kita buat yang ketiga deh. Di sini print 3 insert data. Nah, berarti yang ketiga dijalankan ada satu fungsi menu baru namanya insert data. Nah, insert data ini nantinya berfungsi untuk menambah data ke dalam array kosong. Ya, agar nanti array kita dapat berfungsi ketika datanya ditambah, maka data yang ditambah itu dapat ditampilkan. Oke, berarti kita butuh satu bentuk
function baru. Di sini ya, kita kasih aja namanya insert data. Oke, seperti ini ya. Sama seperti yang di atas, ini nantinya akan kita isi dengan data-data untuk kita menambah data. Cukup mudah, sama seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Nambah data itu butuh yang namanya append dari setiap data. Ya, jadi misalnya saya butuh nama mahasiswa baru. Misalnya saya butuh nama mahasiswa, variabelnya. Jadi setiap usernya memilih menu insert data, maka si user akan kita arahkan untuk input data baru. Ya, saya tak butuh misalnya nama mahasiswa. Kita suruh si user untuk input data mahasiswa. Oke, dari data yang diinput ini seharusnya nanti kita masukkan ke dalam variabel global pada variabel mahasiswa. Caranya cukup mudah. Kita panggil variabel globalnya, namanya adalah mahasiswa. Kita append, kita masukkan si nama mahasiswa. Gitu ya. Baru kita tampilkan misalnya print nama mahasiswa berhasil ditambahkan. Oke, seperti ini ya. Lalu agar bisa dijalankan insert data, kita buat if-nya di sini. Berarti kita if jika menu yang dipilih sama dengan 3, maka kita jalankan sekarang. Siapa? Si insert data. Di mana? Di sini. Di insert data. Oke, sekarang kita jalankan. Coba kita pilih, ini kita buat ke atas, kita jalankan. Oke, ada show data. Kalau kita lihat show data, tuh belum ada data mahasiswa ya. Sekarang kita insert, berarti 3, insert data. Nama mahasiswa misalnya Heru. Oke, mahasiswa berhasil ditambahkan. Saya insert lagi, misalnya Rudy. Oke, nama mahasiswa berhasil ditambahkan. Kalau saya show 1, oke, sekarang saya sudah punya 2 data nih, Heru dan Rudy sekarang. Nah, kalau misalnya saya tambah lagi, misalnya 3, insert nama mahasiswanya, misalnya Habib misalnya. Baru saya 1 show. Nah, Habib sudah masuk ke array kedua. Ya, selanjutnya ada lagi, kita coba buat untuk yang insert sudah, show sudah, insert sudah. Selanjutnya ada yang namanya edit data. Nah, untuk yang edit juga cukup mudah juga. Ya, untuk edit kita misalnya kita tambah di sini deh. Print 4 itu edit data. Misalnya kita butuh edit ya. Berarti kalau kita butuh edit, kita butuh satu fungsi edit di sini. Oke, kita buat di sini def edit data. Nah, untuk edit ini sama seperti yang kita lakukan pada show. Jadi pada saat nanti edit ini dipanggil, kita tampilkan dulu data mahasiswanya, agar nanti pada saat si editnya dipanggil, si user itu dapat memilih mahasiswa mana yang ingin diedit, gitu ya. Lalu kemudian kita arahkan user untuk menginputkan indeks. Indeks ini akan menampung ID mana yang ingin diedit oleh user. Jadi kita arahkan si user itu untuk menginputkan sebuah bilangan bulat ya, yang kemudian nanti diinput. Kita masukkan judul, masukkan ID mahasiswa. Misalnya gini, masukkan ID mahasiswa. Sama seperti yang di atas ya. Jika nanti yang diinputnya kan itu tidak ada ataupun di bawah dari 0, maka otomatis seharusnya mahasiswanya tidak ditemukan. Kita buat di sini if jika pada saat user input indeksnya itu lebih besar dari len mahasiswa,
Jika yang diinputkan oleh si user itu adalah data yang lebih besar dari jumlah ID mahasiswa, maka otomatis akan menampilkan print ID mahasiswa tidak ditemukan, gitu ya. Baru misalnya ada lagi elif jika indeksnya ini, misalnya indeks yang diinput itu di bawah dari 0, artinya misalnya diinputnya minus, artinya sama. Berarti ini kita buat 2 aja deh ya, biar nggak bingung. Indeks di atas len atau indeks di bawah dari 0. Ya, sama aja ya. Berarti kalau di bawah 0 yang diinputkan si user berarti minus. Kalau minus berarti seharusnya nggak ada tuh ditemukan ID mahasiswanya. Baru kalau misalnya dia melebihi jumlah dari ID mahasiswa, jumlah dari mahasiswa yang diterapkan, yang ada ditampilkan, juga akan menampilkan ID tidak ditemukan, kan gitu ya. Nah, baru kemudian jika tidak baru kita else. Jika tidak, baru kita suruh si user untuk input mahasiswa baru. Berarti nama, kita buat satu variabel baru, nama mahasiswa baru, kita tampilkan, kita suruh user untuk input nama mahasiswa baru. Oke, baru kemudian variabel mahasiswa yang di atas ini akan kita timpa berdasarkan indeksnya. Jadi mahasiswa sekarang kita ubah datanya sesuai dengan indeks yang dipilih oleh sesuai dengan indeks yang diinput oleh si user. Jadi pada mahasiswa dengan indeks yang sesuai dengan yang dipilih mahasiswa, itu kita timpa isinya dengan nama mahasiswa baru. Jika berhasil, baru kita tampilkan print mahasiswa berhasil diedit. Oke. Selanjutnya baru kita show menu. Baru kemudian setelah berhasil kita membuat function edit data, tinggal kita buat di sini untuk edit data keempat. Berarti kita buat di sini ya. Elif jika menu yang dipilih itu sama dengan 4, maka kita panggil edit data seperti ini. Kalau kita jalankan, oke, kita pilih 2 deh exit. Oke, sekarang kita coba jalankan dari awal. Oke, kita show data dulu. Oh, belum ada mahasiswa. Oke, kita insert datanya dengan memilih menu 3. Oke, nama mahasiswanya misalnya Fulan. Oke, baru misalnya saya tambah lagi insert namanya Susi. Oke, saya tambah lagi datanya misalnya saya pilih 3, insert data lagi. Saya kasih namanya Marbun misalnya. Oke, baru kata saya show. Oke, datanya ada 3 nih, Fulan, Susi, dan Marbun. Kemudian Marbun ini saya pengen edit. Saya pilih menu 4, edit data. Nah, masukkan ID mahasiswa. Nah, masing-masing sebelah kiri ini sudah ada ID-nya masing-masing. Saya ngedit ID si Marbun, berarti ID-nya 2. Saya pilih ID 2. Oke, nama mahasiswa baru. Saya input misalnya jadi Jono. Saya enter. Mahasiswa berhasil diedit. Oke, ketika saya show, nah, si Marbun tadi berubah menjadi Jono. Ya, itu untuk fungsi edit. Nah, yang terakhir kita butuh fungsi hapus.
Nah, untuk fungsi hapus juga cukup mudah ya. Kita hapus. Berarti kita butuh satu print lagi di sini. Saya butuh namanya 5 delete data. Oke. Jadi setelah kita membuat menu delete data, kita butuh function baru namanya delete data. Ya, delete data. Isinya sama seperti yang kita buat di atas. Jadi sebelum kita delete, kita tampilkan dulu mana yang mau kita delete gitu ya. Jadi sebelum kita delete, kita tampilkan mana yang kita delete. Jadi sebelum itu kita show data dulu. Kita tampilkan. Baru kemudian seperti biasa, si user kita arahkan untuk menginputkan ID ke dalam variabel index. ID input ID mahasiswa. Nah, seperti ini. Oh, ini kita masukkan dia ke dalam input ya, salah. Kita masukkan ke dalam input. Nah, gini ya. Lalu seperti yang sama seperti yang di atas ya. Ini bisa kalian copy. Kalau saya lebih senang ngetik ya. Misalnya if index lebih besar dari len jumlah dari mahasiswa atau ya, atau indeks i-nya itu lebih kecil dari 0, ya, lebih kecil dari 0, maka kita print tulisan ID mahasiswa tidak ditemukan. Gitu ya. Lalu jika semuanya sudah benar, maka print. Kita butuh datanya ini, kita tinggal remove ya. Jadi nanti kita remove berdasarkan apa? Berdasarkan array yang dipilih. Array-nya siapa? ID si mahasiswa yang diinput oleh si user. Jadi kita pilih, kita hapus dia berdasarkan array ataupun ID yang dipilih, yang diinput oleh si user. Caranya cukup mudah. Kita ambil aja variabel si mahasiswa. Mahasiswa titik remove. Jadi hapus dari tabel mahasiswa ya, yaitu dengan indeks ke berapa gitu ya. Jadi pada variabel mahasiswa, hapus datanya sesuai dengan indeks yang diinputkan oleh user. Nah, baru kemudian kita print di bawahnya kalau berhasil, data berhasil dihapus. Oke, lalu kemudian ketika dipilih si delete, kita panggil di menu di sini. If menu sama dengan 5, kita jalankan delete data. Nah, seperti ini. Kalau kita jalankan, ini kita pilih exit dulu ya. Kita pilih 2 exit. Oke, thank you, goodbye. Baru kita pilih, kita jalankan dulu sistem kita. Kita show data. Oke, belum ada datanya, belum ada data mahasiswa. Kita pilih insert, berarti 3. Pilih menu, nama mahasiswa Johnny. Oke, Johnny berhasil ditambahkan. Kita tambah lagi, misalnya Faisal. Oke, misalnya kita tambah 3. Pilih insert lagi nama mahasiswanya, misalnya Nadia. Oke, kita 1 show data. Ada 3 nih, Johnny, Faisal, dan Nadia. Misalnya saya pengen menghapus nama si Faisal, berarti saya pilih 5. Nah, sebelum saya menghapus, saya harus menginput
ID-nya terlebih dahulu. Saya pengen ngapus si Faisal nih, berarti ID-nya 1. Saya pilih 1. Oke, data berhasil dihapus. Ketika saya pilih show data, nah si Faisal hilang. Si Nadia sekarang berpindah ke dalam array ke-1. Oke, demikian untuk penjelasan kita mengenai CRUD pada Python menggunakan berbagai produk-produk yang tersedia di dalam Python, yang kemudian nanti dilakukan perulangan menggunakan perulangan while. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan pembelajaran kita dapat dimengerti. Sukses kepada teman-teman semua. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.